Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan, dan yang salah satu yang paling utama dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang merupakan kebahagiaan bahkan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu bersyukurlah ketika Allah memberikan kita taufik untuk bisa mendekat dengan ilmu, berinteraksi dengan ilmu, dan mintalah kepada Allah ilmu nafi, ilmu yang bukan hanya diucapkan atau didengarkan, tapi juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini butuh totalitas, hadirin Allah muliakan. Ini butuh kesungguhan. Ulama kita dulu mengatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu kullak, atau al-ilmu idza a'taitahu kullak a'taka ba'dah. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya sampai kamu berikan seluruh diri kamu. Itu kata para ulama dulu. Ilmu itu nggak akan memberikan sebagian darinya sampai Anda berikan semua diri Anda, semua yang Anda punya, karena sangat mahal dan sangat mewah. Dan ilmu di sini bukan hanya ilmu yang dipahami atau dimengerti, tapi yang dimaksud adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yastata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu nggak akan bisa didapat dengan jasmani yang biasa santai, rebahan, ngabisin waktu nggak jelas. Nggak akan dapat ilmu orang kayak gitu. Nggak akan dapat ilmu. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya dulu para ulama tuh bersungguh-sungguh, totalitas, hadirin. Dan semangat gitu loh, sangat semangat. Makanya kan Ibnu Abbas kan pernah cerita, hadirin sekalian, bahwa fa in kuntu la ati ar-rajula fil hadits yablughuni annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh dulu mendatangi seseorang untuk mendapatkan hadis, dan yang aku dengar tentang orang itu dia mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Abdullah bin Abbas mendengar ada orang punya hadis dari Nabi SAW, didatangin tuh orang sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Fa'ajiduhu qaila. Maka begitu sampai, ternyata orang ini lagi istirahat, qailulah, lagi istirahat. Fa'atawassadu ridai ala babihi. Maka begitu tahu orang ini lagi istirahat di dalam rumahnya, maka kalau bahasa kita, Abdullah bin Abbas gelar tikar di depan. Nah ini pakai apa? Pakai ridanya, pakai pakaiannya. Kalau bahasa kita gelar tikar ya. Tasfirrihu ala wajhi turaba hatta yakhruj. Dan bayangin gak sih, ini kan bukan di
apa, bukan di tanah air, ini kan di Timur Tengah ya, jadi ada angin terus pasir gitu segala macam. Itu kata Abdullah bin Abbas, udah wajahku itu udah penuh pasir gitu karena angin dan sebagainya, udah kucal lah bahasa kita sekarang. Dan saya tetap bertahan kayak gitu, saya tungguin aja di luar, ditungguin sampai kapan, hatta yakhruj, sampai sosok ini keluar, sosok ini keluar. Begitu keluar, kaget orang ini, ya bena ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bik, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul bin Abbas kan sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat terhormat lah, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat terhormat. Maka kaget sosok ini, loh, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana mereka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak panggil nama tapi panggil statusnya yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya ibna ammi Rasulullah SAW, wahai sepupunya Rasul SAW. Maja abik, apa yang membuat engkau datang ke sini? Halan arsalta ilayya fa'atik, kenapa engkau nggak kirim utusan aja, kasih info aja, kalau bahasa kita mungkin WA aja, nanti saya yang datang gitu loh. Lihat adabnya para sahabat ke keluarga Rasulullah SAW. Kasih tahu aja, nanti saya yang datang, bukan engkau yang datang. Faqululah ana ahaqqu an atiyaka, kata Abdullah bin Abbas, enggak, saya yang lebih berhak datang kepada engkau. Balaghani hadithun anka annaka tuhaddithuhu ani Rasulillah SAW fa ahbabtu an asma'ahu mink, aku mendengar bahwa ada sebuah hadis yang engkau sampaikan dari Rasulullah SAW, saya ingin dengar hadis tersebut. Saya ingin dengar hadis tersebut dari engkau langsung. Lihat, saya lebih berhak datang. Inilah kaidah dalam al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Pada dasarnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Hukum asalnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi hukum asalnya kita tuh yang datang, kita yang ngejar, kita berangkat ke majelis. Itu hukum asalnya. Dan itu kalau kita mau naik kelas, itu hukum asal. Itu yang memberikan, itu level yang tinggi. Itu keberkahan. Kalau ingin keberkahannya banyak ya begitu. Makanya Abdullah bin Abbas yang punya status luar biasa, sepupu Rasul SAW, tapi beliau nggak menggunakan status itu untuk untuk memanggil-manggil orang sehingga orang itu yang datang ke beliau untuk menyampaikan ilmu. Tapi beliau yang datang. Ana ahaqqu an atiyak, ana ahaqqu an atiyak, aku yang lebih berhak datang kepada engkau, karena engkau yang punya ilmu, saya yang datang. Itu hal yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisa. Jadi mereka tuh berusaha mendapatkan ilmu nafi itu totalitas hadirin. Karena mereka tahu inilah kehidupan, inilah kebahagiaan, dan inilah masa depan di akhirat. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Karena ini nikmat yang kalau kita nggak syukuri, maka akan jadi blunder bagi kita. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian nggak bersyukur azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu yang perlu kita camkan, bersyukurlah dan jaga dan minta ilmu yang bermanfaat,
Lalu perkuat syahadatain kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jaga iman dan tauhid kita. Lalu senantiasa bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kita telah menuntaskan bab tentang kezaliman, dan seperti biasa kita bahas beberapa kesimpulan dari bab ini, dan semoga kita dapat keberkahan dari bab ini, dan semoga pahala besar pun mengalir ke Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama-ulama kita yang ngebantu kita terus untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, berbicara tentang kesimpulan bab ini dari berbagai macam ayat dan hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan cukup banyak hadis yang disampaikan dan cukup banyak dalil yang disampaikan, mulai dari Ghafir ayat 18, Al-Hajj ayat 71, ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta', nggak ada sahabat bagi orang-orang yang zalim dan tidak ada yang memberikan syafaat lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lidh-dhalimina min nasir, nggak ada penolong bagi orang-orang zalim, Lalu mulai dari hadis Jabir bahwa kezaliman adalah lapisan-lapisan kegelapan di hari kiamat. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah lapisan-lapisan kegelapan pada hari kiamat. Lalu kita belajar hadis Abu Hurairah, la tu'adduna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan memberikan hak orang kepada yang berhak pada hari kiamat. Jangankan kalian, kambing aja dikisos pada hari kiamat. Terus begitu sampai kita tahu hadis Khawlah, barang siapa yang membelanjakan harta Allah tanpa hak, falahumun naru yaumal qiyamah, maka mereka berhak mendapatkan neraka pada hari kiamat. Hadirin Allah muliakan, di antara simpul yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis dalam bab ini, di antaranya itu terangkum dalam sebuah hadis. Ini hadis penting, hadirin. Jadi kita bisa simpulkan seluruh dalil yang dibawakan Imam Nawawi, dan Imam Nawawi sebagaimana biasa kita sudah tahu tidak membawakan seluruh dalil yang berkaitan dengan sebuah bab, karena memang tujuannya bukan mengumpulkan atau membuat ensiklopedi, tapi tujuannya adalah untuk menekankan hal-hal terpenting dalam sebuah bab. Nah, di antara dalil di antara kesimpulan yang bisa kita simpulkan ada pada hadis Abu Bakrah Nabi SAW bersabda, jamaah. Ini kesimpulan bab ini, salah satu ya kesimpulan bab ini. Jadi kita langsung masukkan ke hadis aja. Ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya. Jadi tidak ada satupun dosa
yang layak untuk mendapatkan hukuman yang Allah segerakan di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah. Bersamaan dengan itu Allah pun simpan juga hukumannya di akhirat. Jadi tidak ada satupun dosa yang layak atau yang paling layak, paling berhak mendapatkan hukuman di dunia atau mendapatkan hukuman yang Allah segerakan di dunia, dan bersama dengan itu Allah pun simpan hukuman di akhirat. Mithlul bagi wa qati'ati rahim, seperti bagi kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim ini, sekali lagi hadirin Allah muliakan, ini dosa yang berhak untuk mendapatkan hukuman, bukan hanya di dunia maupun di akhirat. Maksudnya apa sih hadirin? Maksudnya jamaah sekalian Allah muliakan, kita tahu bahwa konsep secara umum, bahwa hukuman di dunia itu sebagai kafarat, pembersih dosa, dan agar dia nggak kena hukuman di akhirat. Jadi di akhirat udah bersih karena dia udah dihukum di dunia, dan udah di akhirat udah masuk surga, dapat kenikmatan dan lain sebagainya. Ketika dia meninggal udah bersih gitu loh, naqiyan minadz dzunub, kata para ulama, bersih dari dosa. Hadirin Allah muliakan, itulah alasan kenapa, atau itulah makna dan alasan mengapa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Nabi mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi, idza aradallah dalam hadis Tirmidzi, idza aradallahu bi 'abdihi khaira, jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, idza aradallahu bi 'abdihi khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, maka Allah akan tunda hukumannya biar komplit dihukum di akhirat, biar maksimal diadab di akhirat, di hari kiamat. Ini penting, biar kita nggak buruk sangka sama Allah, biar kita nggak suudzon sama Allah, dan sebaliknya biar kita nggak kepedean, padahal itu istidraj. Sekali lagi Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bi 'abdihil khaira, jika Allah menginginkan kebaikan buat hambanya,
ajjala lahul uqubata fid dunya. Maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Artinya hukuman kalau dia punya dosa. Kalau nggak punya dosa ya aman. Kalau nggak punya, artinya kalau kesalahannya, kalau kalau bahasanya nggak mungkin ya kita nggak punya dosa. Tapi kalau kita menjaga diri dari dosa, dan kalau punya dosa langsung istighfar, langsung taubat. Itu pun kita jaga dosa kita dari dosa-dosa besar. Dan kalaupun kita nggak bisa mengelak dosa, kita langsung istighfar, taubat. Maka itu aman. Ini kalau ada dosa, Allah segerakan di dunia. Dan kalau Allah inginkan keburukan bagi hamba, maka Allah biarkan dia di dunia. Kayaknya dia orang paling lapang, lempeng, lancar di dunia. Padahal ini orang nggak ibadah, nggak sholat, itu biar apa hadirin? Biar nanti hukumannya maksimal di akhirat. Itu kata Nabi kita SAW. Nah, kenapa Nabi mengatakan demikian? Itu tadi karena hukuman di dunia itu menggugurkan dosa. Makanya dicepetin aja di dunia. Biar nanti di akhirat aman, udah bersih. Itu juga karena dia juga melakukan dosa, dia juga melakukan kesalahan. Allah kan nggak zalim. Kita melakukan kesalahan dan dosa, jadi didulukan di dunia. Karena hukuman di dunia itu menghapuskan dosa, menggugurkan dosa, sehingga kalau udah di dunia, udah ketika meninggal bersih, udah tinggal nikmatin nikmat kubur, lalu dia tinggal nikmatin hari kiamat, tinggal nikmatin surga. Enak banget ya, Masya Allah. Nas'alullah jannah, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan berkecil hati kalau aku hidupnya susah banget sih. Ya itu, pertama itu kan karena kesalahan kita ya. Yang kedua, walaupun kita udah salah begini, banyak dosa gini, Allah tuh masih baik sama kita. Allah segerakan di dunia biar kita nggak kena apa-apa lagi. Di dunia berapa lama sih hadirin? Kan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Coba bayangin kalau Allah kasihnya di alam barzakh, nggak ngerti kita berapa tahun di sana. Atau di akhirat nanti, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Walaupun tetap, poin yang perlu kita camkan juga, walaupun tetap ya hadirin, kita diminta oleh Nabi SAW untuk selalu meminta keselamatan. Makanya kan salullah al-afwa wal-afiyah, kata Nabi SAW. Mintalah selalu kepada Allah ampunan dan keselamatan. Jadi selalu minta ampunan dan keselamatan. Jangan minta hukuman di dunia. Jangan pernah doa, ya Allah segerakan sajalah hukumanku di dunia. Enggak, jangan. Jangan minta itu. Minta diampuni. Minta diampuni. Tapi kalau Allah berikan itu tanpa permintaan kita, sabar dan baik sangka kepada Allah. Jelas ini hadirin. Bisa dimengerti kaidah ini bahwa hukuman di dunia adalah sebagai penggugur dosa, penggugur dosa. Dan hukumannya tuh apa aja kata para ulama, dijelaskan oleh Imam Muhammad Shalih Utsaimin dan lain-lain. Ya bisa ke bisa ke harta, bisa ke keluarga, bisa ke diri kita, apapun lah gitu loh, apapun. Nah, ketika kita tahu ini, agak kaget ya hadirin. Nggak maksud mengagetkan kok.
Maksud saya tuh, nah ketika kita tahu hal ini, kita harus camkan bahwa kaidah besar ini punya kasus anomali, kasus pengecualian. Dan kasus pengecualiannya adalah kezoliman dan memutuskan tali silaturahim. Itu. Hadirin yang Allah muliakan, itu diantara kezoliman dan memutuskan tali silaturahim. Makanya Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, annal bala bisababil qati'a fid dunya la yadfa'u bala al-akhirah. Sesungguhnya hukuman yang disebabkan memutuskan tali silaturahim itu tidak mengangkat hukuman akhirat, nggak menghapuskan hukuman akhirat, jadi double. Hukuman di dunia kepada orang yang zolim itu tidak menggugurkan hukuman di akhirat. Kecuali dia tobat-tobatan nasuha dan dia selesaikan itu ya. Sebagaimana syarat tobat kan. Kalau berkaitan dengan hak orang apa? Selesaikan. Minta dihalalkan, selesaikan. Kalau enggak. Nasallallahu alaihi. Dan kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat double, kena di dunia, kena di akhirat. Itu kalau zolimin orang. Al-Baghi, zolim. Dalam hadis, tadi kan hadis Abu Dawud ya, yang kita baca tadi. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani ada tambahan. Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjila lahu li sahibil uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah. Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman yang Allah segerakan di dunia dan juga Allah simpan di akhirat dibanding qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim, wal khiyana, berkhianat, wal kadhib, dusta, bohong. Itu riwayat Tabrani. Jadi memutuskan tali silaturahim dan berkhianat. Dan bohong. Gitu loh. Oh, itu bahaya. Berkhianat dan bohong. Apapun kebohongan. Kalau kita bohong atau berkhianat, memutuskan tali silaturahim, itu yang akan dihukum di dunia dan nanti kena lagi di akhirat. Pokoknya hati-hati hadirin. Berkhianat tuh hati-hati. Berbohong hati, apalagi yang kita bohongi orang-orang terdekat kita. Di antara orang tuh bohongin orang tua, naudzubillah. Bohong aja udah kena double dunia akhir, gimana yang kita bohongin orang tua kita? Yang kita bohongin istri kita atau suami kita. Yang kita khianati itu orang tua kita, yang kita khianati istri kita, yang kita khianati suami kita. Itu nggak ngebayang gimana kenanya di dunia dan di akhirat. Dan lain-lain. Jadi memutuskan, dan bohong, khianat itu kan bagian dari kezoliman, al-baghi.
Jadi nggak ada kontradiksi, ini penekanan aja. Sama. Itu salah satu bentuk kezoliman. Kita bohongin orang kan zolim. Siapa orang mau dibohongin, hadirin? Mengkhianati, itu kan zolim. Siapa orang mau dikhianati? Itu kena di dunia dan di akhirat, hadirin. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kena di dunia dan kena di akhirat. Jadi jangan mentang-mentang, kadang-kadang kan misalnya kita nih suami, mentang-mentang kita pemimpin, kita ini, udah kita suka-suka aja sama istri kita, anak-anak kita. Itu kena di dunia dan di akhirat. Mungkin bukan dari jalan istri kita, tapi jalan yang lain. Begitu juga dengan istri, ya suami kita baik banget, nggak ini. Iya, bukan nggak kena dari suami, tapi dari banyak pihak. Allah kan punya banyak hamba, hadirin. Atau langsung aja Allah kasih penyakit lah, kasih inilah. Dan itu yang jadi masalah, itu nggak menggugurkan hukuman di akhirat. Padahal kaidah dasarnya hukuman di dunia menggugurkan hukuman akhirat. Ini enggak, dapat double. Kena dunia, kena akhirat. Kena dunia dan kena akhirat. Maka ini salah satu kesimpulan dari dalil-dalil yang kita baca di bab ini. Kena di dunia, kena di akhirat. Kena di dunia, kena di akhirat. Kan begitu, hadirin. Lihat orang yang ngurus tunggangan Nabi SAW ketika curang, kena di dunia, kena di akhirat. Di antara dihukum di dunia apa? Nama baiknya rusak, dikasih tahu dia di neraka. Kan dihukum di dunia, rusak nama baik ada. Dan nama baik kan bagi banyak orang segalanya, bukan lebih mahal daripada uang itu sendiri, nama baik. Bayangkan dari pas hidup tuh dapat titel bergengsi, dipercaya ngurus akomodasi Nabi SAW, kan itu bukan sembarangan, hadir. Pas meninggal rusak, ternyata pengkhianat dari segi ngambil harta, nggak boleh. Kan gulul kan pengkhianatan, kita udah bahas. Dan dikatakan dia di neraka. Jadi hadirin Allah muliakan, hati-hati dari zalim. Tolong jaga diri kita, banyak minta pertolongan sama Allah. Dan begitu ini udah segera minta maaf, selesaikan hadirin. Itu kenanya dunia akhirat. Makanya nggak heran di tengah-tengah kita ketika orang zalim itu keluarganya berantakan, rumah tangganya berantakan, anak-anaknya berantakan, dibalas dia. Apalagi kalau orang udah nyumpain, na'udzubillah, kan kita udah sampai, nggak ada hijab antara doa orang terzolimi dengan Allah, nggak ada hijab, diijabah. Dan kita jelaskan bahwa orang kalau udah kecewa, udah marah, dan kita zolim, itu kan doanya seringkali nggak karu-karuan. Na'udzubillah. Seringkali kita yang udah ngaji aja ketika dizolimi, kita sulit untuk menahan lisan ini untuk nggak menyumpahin tuh orang, padahal kita udah ngaji. Dan itu hak kita juga, artinya nggak disalahkan. Walaupun yang terbaik itu maafkan, tapi sulit jaga. Nah poinnya, gimana yang kalau kita zolim itu orang awam, nggak ngerti apa-apa, orang yang terbiasa nyumpain orang. Dan Nabi katakan nggak ada hijab antara doa dia mendoakan keburukan bagi kita dengan Allah.
Na'udzubillah. Jadi kena double di dunia, di akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Dunia akhirat, dunia akhirat. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, sekali lagi dengan segala keterbatasan kita, kita berusaha melihat ini dengan dua sisi. Sisi sebaliknya, kalau hadirin atau jamaah dizolimi oleh orang, minta pertolongan kepada Allah untuk tidak sakit hati, untuk tetap tenang, karena sakit hati itu nggak enak. Minta kepada Allah agar nggak dendam, karena dendam tuh nggak enak, hadirin, nggak nyaman dendam itu. Walaupun itu hak kita untuk ngebales misalnya, tapi hidup dengan dendam itu nggak enak. Abu Nuaim pernah membawakan dalam Hilyah ucapan ulama bahwa kalau Anda ingin balas itu hak Anda, tapi Anda nggak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau Anda maafkan, Anda akan tidur nyenyak. Jadi kalau Anda ingin balas, itu hak Anda, tapi masalahnya Anda nggak bisa tidur nyenyak. Karena orang yang dendam itu nggak bisa tidur, nggak nyaman hidupnya. Tapi kalau memaafkan, Anda akan nyaman hidup. Jadi kalau kita terzolimi, hadirin atau jamaah terzolimi, minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengontrol hati kita, tidak dendam, karena dendam kan. Terus yang kedua, kita harus sadar, itu orang yang zolimin kita nggak akan nyaman hidup di dunia dan di akhirat, nggak akan, karena dia akan kena di dunia dan akhirat. Dan yang menghukum kita, yang menghukum dia bukan kita, hadirin. Yang menghukum dia itu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang punya alam semesta, yang syadidul iqab, yang hukumannya sangat pedih. Hukumannya sangat pedih. Maka ini kan secara seharusnya kan membuat kita lebih tenang, yaudah deh gitu. Orang itu nggak akan bisa kemana-mana aja, bahasa kita. Oh ini bumi Allah Subhanahu Wa Taala, gimana dia mau bisa kabur? Nggak bisa. Tapi dia susah dihubungi, Ustadz. Iya, dia bisa kabur dari kita, bisa kok. Tapi apakah dia bisa kabur dari Rob kita? Nggak bisa. Dia bisa menghindari kita, tapi apakah dia bisa menghindari Rob kita? Nggak bisa. Dia bisa pergi menjauh, tapi apakah dia bisa pergi dari Allah? Nggak bisa. Dia bisa melarikan diri dari kita, tapi apakah dia bisa melarikan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Oleh karena itu gini loh jamaah, kalau kita dizolimi, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa berpikir jernih. Cukuplah yang hilang misalnya uang atau barang. Cukuplah yang hancur, yang dia hancurkan misalnya. Misalnya apa? Misalnya suami istri gitu ya, menghancurkan rumah tangga. Ya udah, jangan sampai hadirin
waktu kita hancur juga, dan hati kita hancur. Karena kalau kita nggak segera move on dari ini, waktu kita habis gara-gara kasus ini. Waktu kita tak habis gara-gara ngurusin orang itu. Dan waktu lebih mahal daripada segalanya, hadirin. Dari dunia. Misalnya uang, hadirin kambil 100 juta. Waktu kita tuh lebih mahal daripada 100 juta. Memang berat, kita nggak meremehkan 100 juta. 100 juta besar banget. Tapi ini lagi mengkomparasi dengan yang lebih besar. Kayak 100 juta versus 1M gitu kan. Karena kalau udah, ya udah, yang penting jaga 1M-nya gitu loh. Ya udah 100 juta udah hilang nih, ya udah. Jangan sampai gara-gara ngejar 100 juta akhirnya besoknya hilang 200 juta, hilang 300 juta, hilang 400 juta, akhirnya hilang 1M. Jangan, udah cut di 100 juta, amankan 1M. Kan gitu ya berpikir ilmiah. Ya nggak sih? Ya kan? Ya kalau bisa diselamatkan, selamatkan semua. Kan lumayan usaha 100 juta bisa infak sedekah. Ya udah kalau bisa selamatkan semua. Tapi kalau nggak bisa, ya udah cut di 100 juta, lalu selamatkan 1M. Ini kalau komparasinya 100 juta dan 1M. Nah, ini komparasinya antara misalnya 100 juta dan waktu. Waktu tuh mahal banget. Waktu tuh bisa kita isi dengan taubat, dengan istighfar, dengan segala macam. Lalu kita hilang semuanya. Udah 100 juta hilang, waktu juga hilang, terus gimana? Jadi akhafad dururain sudah. Memilih kemuduratan yang paling ringan. Udah ini kayaknya lepas nih. Ya udah. Kita blok yang masih bisa diselamatkan. Dan diantaranya waktu. Iman. Jangan sampai 100 juta hilang, iman kita lenyap juga. Na'udzubillah. Hati itu mahal, hadirin. Jangan sampai 100 juta hilang, hati kita ikut hancur. Dan itu tadi, orang yang zalim akan dibalas sama Allah. Dibalas di dunia dan di akhirat. Orang yang zalim akan dibalas di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu jangan sampai kita berbuat zalim. Dan jangan sampai kita hancur karena dizalimi. Minta pertolongan kepada Allah untuk dua sisi itu. Jangan sampai kita berbuat zalim. Semoga Allah jaga kita sehingga kita nggak berbuat zalim. Dan jangan sampai kita hancur karena dizalimi. Yang hancur itu yang zalim, hadirin. Di dunia maupun di akhirat. Hukuman di dunia nggak akan atau tidak menghilangkan hukuman akhirat. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.